Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Satu bulan nih kemarin. 1 bulan ada ya? Atau nggak nyampe? Pasti rasanya masih kurang ya liburannya ya. Iya, Bu. Ya, hari ini kita masuk di perkuliahan semester genap ya, tahun 2020-2021. Apakah ini kelas yang pertama atau mungkin kemarin hari Senin sudah ada jadwal kuliah? Hari Senin Sudah ada, Bu. Oke, ya. Berarti hari pertama kemarin Senin sudah ada yang jalan ya mata kuliahnya ya. Ya, Bu. Gimana nih semester ganjil kemarin? Pencapaiannya di masa pandemi? Ya, begitu. Apakah ada yang semakin bagus atau malah sebaliknya atau tetap naik turun? Ya. Semoga nggak kayak roller coaster ya kalau turun. Kalau naik nggak apa-apa sih kayak roller coaster, kalau turun jangan sampai. Ya alhamdulillah ya, pastinya teman-teman kemarin kan semester ganjil dan sebelumnya semester genap 2019 sudah mengalami masa sebelum pandemi dan masa pandemi. Jadi pas tahun kemarin tuh benar-benar masa transisi ya, banyak mahasiswa yang nilainya down gitu ya. Semoga di semester kemarin banyak perbaikan ya, mungkin kalaupun ada penurunan bisa jadi karena semakin tinggi tingkat teman-teman semakin berat ya bobot materinya gitu. Nah, tapi insya Allah di mata kuliah ini nggak berat-berat kok. Di sini kita yang pasti nggak ada coding ya. Mungkin ya yang bercoding ria bisa rehat dulu di mata kuliah ini. Kita mau have fun aja di mata kuliah ini, kita merancang-rancang antar muka dan sebagainya. Mungkin teman-teman yang sebelumnya udah terlibat di perlombaan gemastik sudah pernah mendapatkan materi ini ya, walaupun tidak lengkap gitu ya, tetapi setidaknya udah ada gambaran lah sedikit. Tadi teman-teman juga sudah lihat ya beberapa materi pembukaan, tentunya tadi yang perkenalan mata kuliah ini. Adakah yang ditanyakan dari video tersebut? Cukup jelas ya, kita jadi selama 1 semester ke depan di sana sudah disampaikan ada tim teachingnya, kami berempat, saya sebagai koordinator mata kuliah implementasi UX design ini, ada 4 orang dosen yang terlibat di semester ini. Nah nanti untuk proses perkuliahan, jadi kita sebenarnya ini project based learning ya, semuanya berbasiskan project. Nilai-nilai tugas maupun assessment semuanya berdasarkan project yang teman-teman nanti akan kerjakan selama 1 semester ke depan gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada maksudnya untuk tugas dan assessment itu murni nilainya dari project yang teman-teman kerjakan. Jadi nanti dari dokumen, terus teman-teman presentasi progresnya dan segala hal yang terlibat di antara atau di dalam project UX tersebut. Adapun misalnya nanti kalau teman-teman dapat quiz review yang ada di LMS ya, sifatnya itu untuk latihan aja sih, tetap teman-teman kerjakan, tetapi yang dijadikan utama, tugas utama itu dan juga assessment yang utama saya akan simpan di Google Classroom. Nah, jadi untuk LMS itu lebih banyak ke materi secara keseluruhan gitu ya, kami simpannya di sana. Sedangkan untuk pengumpulan tugas-tugas kami simpannya di Google Classroom gitu. Karena mungkin saya masih beradaptasi juga ya dengan LMS itu, sehingga belum terlalu menguasai kalau untuk mengumpulkan tugas mahasiswa yang bentuknya project gitu. Seperti itu mungkin. Terus untuk presentasi penilaian juga sudah ada ya, sudah dijelaskan di video itu, udah lihat kan ya? Nah, Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke. Terus untuk apa lagi? Ini tadi saya cek yang join ke Google Classroom itu baru ada
25 mahasiswa. Nah, sisanya berarti sekitar 6 orang ya. Kita kan 31 mahasiswa ya. Benar ya Raka ya? Saya lupa Bu tepatnya, ya sekitar segitulah. Ya, kalau di persepsinya ada 31 mahasiswa. Semoga memang itu yang ini ya, maksudnya yang reguler saja. Kayaknya sih nggak ada mahasiswa yang non reguler. Nah, oke, kalau untuk pengantarnya tidak ada yang ditanyakan, kita akan masuk ke materi hari ini ya. Tadi teman-teman juga udah lihat ya materi yang di slide-nya. Yang di slide itu di situ ada penjelasan tentang apa sih UX itu, terus ada proses UX seperti apa dan seterusnya ya. Nah, saya mau sedikit review. Coba kita akan lihat. Lihat yang ini sih. Sininya ya. Fundamental of UX. Nah, ini review aja sih ya. Teman-teman kan tadi udah baca ya, udah baca di slide yang sudah saya berikan di Google Classroom maupun di LMS ya. Nah, ini kita coba mau kasih lihat tentang Oke. Nah, ini fundamental of UX atau dasar-dasar dari UX. Teman-teman pasti sudah sangat familiar gitu ya, familiar dalam arti sudah sangat sering nih menggunakan yang namanya smartphone ya. Di smartphone ini teman-teman pastinya punya salah satu aplikasi yang paling difavoritkan. Nah, coba saya pengen sharingnya nih. Apa saja sih aplikasi, bukan apa saja. Tolong sebutkan satu aja aplikasi yang menjadi favorit kalian di smartphone masing-masing. Di ini aja open mic nggak apa-apa. TikTok Bu. Nah, Shopee Bu. Instagram, Shopee, terus Twitter Bu. Twitter. Oke, terus YouTube. YouTube. Ada lagi? Discord Bu. Discord. Ya, apalagi? TikTok Bu. TikTok. Ya, sama ya. Tadi ada yang sama juga ya. Apalagi? Twitter Bu. Twitter. Ya, tadi ada yang sama juga ya. Twitter. Terus apa lagi? WhatsApp Bu, WhatsApp. WhatsApp. Ya. Oke, apa lagi? Telegram Bu. Telegram. Ya, boleh. Apa lagi? Ada lagi? PixArt. PicArt. Ya, yang suka desain-desain gambar ya. Apalagi? Mungkin yang belum Canva, Bu, disebutkan sama Canva. teman-temannya. Gojek Bu. Gojek. Tamara sering melakukan mobilisasi atau apa di Gojek itu kan banyak banget ya fiturnya. Apanya yang paling sering dipakai? Ojek online ya Bu. Kalau Oh. lagi kuliah, kalau lagi di Oh Bandung. iya, oke, waktu pas lagi kuliah di Bandung ya. Mungkin kalau sekarang di rumah jarang mobilisasi juga kan ya. Kalau saya sih Iya, suka Cak. pakai ya kalau pakai butuh jajannya itu ya, beli makanan. Iya. Oke, ada lagi? GoFood. GoFood ya, oke, banyak ya. Nah, tentunya setiap orang dalam menilai atau dalam berinteraksi dengan produk-produk yang tadi kalian sebutkan itu punya persepsi masing-masing. Kayak misalnya tadi ada, kalau saya tadi dengar beberapa aplikasi sejenis kayak misalnya WhatsApp, Telegram gitu ya. Nah, kenapa itu menjadi favorit kalian? Terus lagi tadi misalnya ada yang Twitter, Instagram gitu. Apa sih yang membuat kalian merasa suka gitu ya dengan buka aplikasi tersebut gitu?
Pasti tiap orang punya jawaban masing-masing. Coba tadi yang suka sama Twitter. Nah, apa yang bikin kamu suka? Kenapa kamu suka pakai Twitter? Siapa tadi? Ayo, ngaku. Halo? Via Bu, via. Oh, Pia, oke. Apa Pia? Kenapa? Kenapa kamu suka Twitter? Banyak berita, Bu. Banyak berita. Nah, mungkin selain Twitter juga media berita malah lebih ada yang lebih lengkap lagi ya, ada yang lebih lengkap dan lebih khusus son gitu ya, kayak misalnya kita sebutlah ya detik.com, terus Kompas, apalagi Kumparan gitu ya. Kenapa kamu lebih menyukai Twitter? Karena biasanya beritanya itu yang trending-trending lebih cepat di Twitter, Bu. Oh, lebih cepat dan lebih trending topiknya kalau lihat di Twitter gitu ya. Oke, oke. Terus selain itu, apa yang bikin kamu nyaman berinteraksi dengan Twitter? Tadi kan dari kontennya ya, beritanya lebih trending gitu ya, lebih cepat trending topiknya. Kalau dari sisi aplikasinya sendiri, saat kamu berinteraksi, kenapa? Kenapa kamu suka berinteraksi sama Twitter? Dari sisi ini ya, sisi produknya ya, bukan kontennya. Apa? Ya, silahkan Tia, boleh disampaikan lagi. Belum kedengeran suaranya. Maaf, Bu, putus-putus. Oh ya, ya tadi kan selain konten yang trending topik, dari aplikasinya sendiri, kenapa kamu suka sama si Twitter? Tampilannya lebih simple gitu, Bu. Tampilannya lebih simpel. Oke, ya. Ya betul ya, bisa jadi kalau kita bandingkan dengan produk apa tadi berita yang khusus berita kayak misalnya tadi Detik gitu ya. Itu kan memang lebih kompleks gitu ya isinya ya. Sedangkan Twitter dia lebih simpel ya. Oke. Iya, Bu. Sip. Terima kasih Pia. Yang lain mungkin ada yang mau ngasih pendapat juga. Kenapa kamu suka dengan aplikasi yang tadi disebutkan gitu? Apanya sih yang bikin kamu suka? Kenapa kamu menyukainya? Ayo, siapa yang mau sharing? Raka mungkin? Ya, Bu. Ya, coba. Kalau menurut Raka, apa tadi Raka aplikasi apa? Telegram ya kalau tidak salah ya? TikTok, Bu, Oh, TikTok. TikTok ya, TikTok. Nah, kenapa? Kenapa suka TikTok? Apa yang bikin kamu suka? Videonya yang kita tonton tuh berdasarkan apa ya, kayak tontonan kita sebelumnya gitu, Bu. Jadi dia membaca kebiasaan kita gitu kan. Jadi sesuai apa yang kita mau gitu. Oh, Nggak tiba-tiba video asal tiba-tiba muncul gitu. Oh, mungkin maksudnya kayak ada video yang disarankan gitu ya. Nah, ya, Bu. Berdasarkan apa yang sering kamu lihat gitu ya, topik-topik yang berhubungan dengan apa yang kamu sukai gitu ya. Betul, Bu. Ya, gitu. Oke, sip. Bagus jawabannya. Yang lain ada yang mau ngasih pendapat lagi? Friska, coba kalau Friska apa tadi aplikasi favoritnya? Koput ya? Enggak, Instagram Bu. Instagram ya. Kenapa? Kenapa Friska suka Instagram? Tampilannya itu kayak gampang gitu sih. Terus juga info-info tentang kegiatan-kegiatan juga kayaknya lebih banyak di Instagram. Yang kedua Iya. baru TikTok kayaknya ya. Oke ya. Berarti tadi ya
lebih kepada memudahkan untuk mencari atau mendapatkan informasi yang dibutuhkan gitu ya. Terus dari tampilannya juga memang lebih simpel gitu ya, dalam satu layar tidak terlalu banyak konten gitu ya. Iya, benar, Bu. Oke. Ya, sip. Nah, terima kasih ya atas sharingnya. Tadi ada Tia, ada Raka, ada Friska, dan teman-teman yang lain juga tadi yang sudah menyebutkan apa saja aplikasi terfavoritnya di handphonenya masing-masing. Nah, sebenarnya apa yang kalian lakukan itu salah satu dari proses yang ada di UX ya. UX singkatan dari user experience ya. Nah, secara tidak sadar, apapun yang kita lakukan dalam proses atau dalam kehidupan ini, sebenarnya kita melakukan yang namanya UX ya. UX itu kan kalau bahasa Indonesia pengalaman pengguna gitu ya. Nah, pengalaman pengguna dalam hal apa? Macam-macam ya, tidak hanya produk digital. Mungkin tadi yang teman-teman dan saya bahas adalah yang ada di handphone udah jelas ya, produk digital. Tapi kalau misalnya teman-teman di rumah punya kursi misalnya ya, kursi belajar lah ya, karena sekarang kan WFH ya, pastinya kursinya sesuai dengan apa namanya kesukaan masing-masing gitu ya. Beda dengan di kampus ya, kursinya udah kayak gitu, kita nggak bisa milih. Sedangkan di rumah teman-teman bisa memilih kursi mana yang nyaman untuk saya, kursi mana yang saya sukai gitu, yang bisa menemani sehari-hari saat saya beraktivitas dalam proses SFH gitu. Nah, jadi UX ini tidak hanya diterapkan dalam produk digital, tetapi dalam jasa, dalam produk intangible juga ya, produk tangible juga ya. Tadi seperti kursi itu kan produk tangible yang secara fisik gitu ya, produknya bisa kita lihat, bisa kita pegang gitu ya. Berbeda dengan software. Software ini kan hanya bisa dilihat, dirasakan gitu ya. Nah, dalam mata kuliah ini kita lebih fokus kepada produk digital ya. Oke, berikutnya. Nah, ada yang kenal nggak sama orang ini? Siapakah dia? Ada yang tahu? Nggak ada nih. Kok pada tidak kedengaran nih suaranya nih? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu juga, Bu. Nggak tahu namanya, Bu. Nggak ada yang kenal ya? Nggak ada yang mau. Iya. Tadi pesaingnya alat transportasi online. Kalau Indonesia kan punya Grab. Oh, Iya, betul Grab. sekali. Ya, beliaulah yang menciptakan Grab ya. Grab itu kan memang bukan dari Indonesia ya, tapi dari mana? Ada yang tahu? Malaysia. Ya. Betul sekali. Keren. Friska sama siapa tadi? Nggak kelihatan namanya pas jawab. Andika. Sama Faiz, Bu, sama Faiz. Oh, Faiz. Oke. Friska dan Faiz. Betul sekali ya, dari Malaysia. Nah, kita lihat nih sejarahnya. Nah, kilas cerita dari Grab ya. Jadi, dulunya itu si Grab ini namanya adalah My Taxi ya, sebelum jadi Grab. Nah, si My Taxi ini, teman-temannya ada yang ngeluh nih sama tadi yang namanya, yang tadi sebelumnya itu namanya Mr. Anthony ya. Nah, pada ngeluh nih sama Mr. Anthony. Gue susah banget cari taksi di sini, nggak dapet-dapet, katanya gitu ya. Dia curhat tuh sama Mr. Anthony. Nah, dari situ Mr. Anthony punya ide gitu ya. Oh, susah nyari taksi. Kira-kira apa ya solusinya supaya memudahkan temennya ini nyari taksi gitu. Nah, nggak dapat di sini, bisa jadi kan kalau yang konvensional kan kita telepon ke call center-nya ya. Terus nanti call center-nya akan ngasih tahu atau misalnya memberhentikan langsung di tempat tersebut gitu ya. Ternyata pas ditungguin nggak datang-datang atau nggak ada yang lewat gitu atau nggak ada yang kosong gitu. Nah, akhirnya si temannya ini bilang susah banget cari taksi di sini, nggak dapet gitu. Nah, berdasarkan hal ini akhirnya Mr. Anthony punya ide nih. Jadi kalau di dunia UX nih kita punya yang namanya quote gitu. Setiap ada masalah di situ ada yang namanya kesempatan gitu. Jadi problem itu bisa memunculkan opportunity. Itu di dunia UX kayak gitu ya. Jadi
bukan masalah sebenarnya, tetapi justru dari masalah itu nanti bisa memunculkan kreativitas dan memunculkan kesempatan untuk memberikan ide atau solusi terhadap masalah tersebut. Nah, contohnya di kilas balik My Taxi yang sekarang bernama Grab ini, Mr. Anthony, ya ini dikatakan we start Grab Taxi because the taxi system in Malaysia was mess, gitu ya. Apa nih mess nih artinya? Kacau, Bu. Ya, kacau gitu ya di sana tuh sistem taksinya tuh kacau gitu ya. Saya juga nggak ngerti ya kacaunya seperti apa gitu. Terus berikutnya driver were not making enough money and hate their jobs gitu ya. Jadi tadi dari sistemnya sendiri aja udah mess gitu ya. Terus si drivernya sendiri ternyata dia tidak cukup menghasilkan uang dan juga dia tidak mencintai profesinya dia gitu ya. Karena mungkin bisa jadi misal gitu ya nyari penumpangnya juga susah gitu. Di daerah yang dia lalui nggak ada penumpang. Misalnya dia lagi ngetem juga dia nggak dapat penumpang. Nah, hal-hal kayak gitu ya. Terus berikutnya woman could not go around safely. Ini nggak kelihatan ya. Safely. Jadi perempuan-perempuan itu merasa kurang nyaman gitu ya dalam berpergian saat menggunakan taksi. Ya sama aja ya kayak di Indonesia juga kita mungkin kalau beberapa taksi yang memang call centernya gampang ditemukan itu insya Allah merasa aman gitu ya. Tapi untuk taksi-taksi yang kita nggak ngerti itu pasti tidak merasa aman sama sekali gitu ya. Karena kalau ada apa-apa mau komplainnya kemana gitu. Nah, dari sinilah we need to do something about it gitu ya. Nah, muncullah ide dari Mr. Anthony. Nah, berdasarkan kilas cerita ini kita akan bisa lihat nih problem list-nya apa saja. Di sini tadi ya ditemukan taksi system in Malaysia was mess. Terus driver ini ya, dan berikutnya yang wanita gitu. Nah, 3 problem list inilah yang ditemukan oleh si Mr. Anthony. Nah, teman-teman juga sama nanti dalam dunia nyata nih, nanti kan ada project UX ya. Project UX teman-teman juga sama, bermula dari apa? Bermula dari permasalahan. Permasalahannya bisa dari diri sendiri yang ngalamin, bisa juga dari pengalaman orang lain yang nanti akan kita buat nih problem list-nya apa saja sih gitu. Nah, berdasarkan problem list ini Mr. Anthony tadi membuat yang namanya My Taxi. Nah, kira-kira kalau yang di Indonesia tuh ada yang tahu kilas baliknya Gojek dulu seperti apa sebelum jadi Gojek seperti saat ini? Ada yang tahu sejarahnya? Boleh sharing? Gimana, ada yang tahu? Ibu, aku Bu. Iya, boleh silahkan Friska. Friska kan ya? Iya, kalau yang Friska tahu itu kan penemunya Pak Nadim. Nah, Pak Nadim itu kayaknya dulu pernah kerja di startup juga, terus dia keluar akhirnya ngeciptain Gojek gitu, Bu. Oke. Iya. Boleh ya. Bisa. Oke, betul. Ada lagi yang tahu problem list-nya apa? Kenapa akhirnya jadi Gojek? Kalau tadi Pak Nadim sendiri beliau memang sudah pernah gitu ya bekerja atau membangun terlibat dalam proses membangun sebuah startup. Terus akhirnya beliau keluar dan akhirnya beliau menciptakan sendiri startup miliknya gitu ya. Nah, kalau problem list-nya apa kira-kira? Saya boleh jawab, Bu? Ya, boleh. Silahkan Tamara. Kalau setahu saya, dari ceritanya Pak Nadim itu, jadi dulu sering mau pesen ojek, tapi kalau ojek kan dulu cuma ada di pangkalan gitu, Bu. Nah, kalau ke pangkalan kan mungkin kayak jarak dari rumah itu udah jauh gitu, Bu. Nah, Pak Nadim tuh menyediakan fasilitas untuk gimana caranya Gojek itu bisa jemput kita atau jemput kita sampai di depan rumah gitu, Bu.
setahu saya. Iya, oke, iya. Betul, Tamara. Nah, itu yang tadi saya pengen tahu itu sebenarnya problem list-nya yang tadi, yang barusan disampaikan oleh Tamara. Sedangkan kalau yang tadi Friska sampaikan itu dari apa namanya, di sisi membangun perusahaannya ya. Nah, kalau dari problem list, kenapa munculnya Gojek, itu betul tadi, dari pengalaman pribadinya mau nyari ojek, kayak misalnya nih di rumah saya kan di dalam komplek ya. Nah, kalau mau manggil ojek pangkalan, ya itu jaraknya hampir 1 kilo ke depan gitu ya. Kebayang dong, udah capek duluan gitu ya. Atau bisa jadi misalnya memang butuh waktu cepat gitu kan, misalnya dari rumah saya ke kampus, ya udahlah saya tinggal pesen aja, toh dia juga datang langsung ke depan rumah saya, dan saya diantarkan, jelas lah pasti ya kalau ke tujuan mah sama semua juga pakai ojek pangkalan juga pasti nyampe ke tujuan. Hanya tadi pada saat penjemputan kita tidak perlu mencari atau mendatangi ke ojek pangkalannya, tetapi tadi bisa langsung disamperin ke titik tujuan kita, titik kita berada. Nah, itu dari sisi penumpang. Kalau dari sisi drivernya, kira-kira apa problem list-nya? Boleh yang lain? Ayo, jangan cuman ya ini aja, yang lain kan pasti punya pendapat juga. Kita tidak sedang membahas benar atau salah ya, tetapi dalam hal ini kita mencoba kilas balik, mempelajari sebenarnya awal mula ada produk tersebut, problem list-nya itu apa sih gitu, sehingga nanti teman-teman pada saat mengerjakan project UX, teman-teman bisa paham bagaimana caranya menentukan atau mendefinisikan problem list yang teman-teman temukan gitu. Ayo, apalagi yang lain? Ayo kasih pendapat. Boleh saya, Bu? Boleh, Faiz. Ya, mungkin dari sisi drivernya sendiri, ya kurang lebih sama seperti yang taksi tadi. Pendapatannya mungkin tidak sebesar dibandingkan jasanya ya, Bu. Karena waktu dulu kan mungkin lebih dikira-kira nih, dari jarak ke sini, lalu ke sana tuh berapa gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, dari segi pendapatan tidak bisa diperkirakan gitu ya. Oke, boleh. Semuanya masih dikira-kira ya secara nominal ongkosnya ya. Nah, ada yang lain? Terima kasih ya, Faiz. Iya, Bu. Yang lain, masih banyak lagi nih dari sisi driver. Boleh kalau misalnya ada yang baru kepikiran juga dari sisi konsumen, selain yang tadi disampaikan sama Tamara, boleh juga disampaikan pendapat teman-teman yang lain. Masih banyak kok problem list-nya. Apalagi? Friska, Bu. Oke, Friska. Kalau menurut saya mungkin gara-gara yang kita konsumen itu ke pangkalannya pada males kan, mungkin jadi dari drivernya mungkin sepi orderan gitu, Bu. Jadi kayak sepi yang datang ke pangkalan gitu. Iya, betul. Intinya gitu. Oke, bagus Friska ya. Jadi tadi karena ojek pangkalan itu ya memang harus mangkal di tempat pangkalannya tersebut, sedangkan dari sisi konsumen sangat sedikit yang mendatangi pangkalan gitu ya, sehingga dari sisi driver akhirnya dia pun untuk meningkatkan penghasilan ya akan sangat terhambat ya. Jadi seolah-olah ya udahlah nunggu kalau ada penumpang barulah dapat pemasukan. Kalau nggak ada ya udah diem aja gitu kan ya. Iya. Jadi kayak saling nunggu gitu, Bu, jadinya. Oh iya, jadi saling nunggu ya, ojek pangkalan nunggu penumpang, penumpang juga berharapnya ada ojek yang lewat gitu ya, sehingga iya benar. betul ya. Itu pengalaman saya juga sebenarnya di desa Lengkong ini nggak boleh masuk ojek online, sehingga kalau saya dari desa Lengkong mau pulang ke rumah atau mau balik lagi ke kampus, ya harus nunggu ojek yang lewat gitu, dan entah dan saya juga nggak tahu kan ini ojek atau bukan ya, kan malu ya kalau kita berhentiin ternyata bukan ojek gitu. Jadi nggak ada tandanya kalau dia tuh tukang ojek gitu, cuman ya udah motor kosong gitu ya, dia nggak bawa penumpang, mikir ini ojek bukan ya, mungkin si motor juga ini penumpang atau bukan ya,
kayaknya sih dia nggak memberhentikan, ya udah deh maju aja gitu. Nah itu ya itu pengalaman yang ada di lapangan ya, tadi saling nunggu gitu ya. Oke, terima kasih Priska. Yang lain ada lagi? Bu, sama-sama. Yang lain? Ayo, speak up. Masih pagi nih. Come on, ada lagi pendapat yang lain? Ya misalnya sama juga nih kayak gini kan, perempuan-perempuan merasa tidak aman juga ya kalau naik ojek pangkalan gitu. Ya kalau terjadi apa-apa, amit-amit kan nggak bisa komplain kemana-mana juga gitu ya. Terus tadi untuk sisi konsumen misal gitu ya, ini kalau dari pandangan saya pribadi. Tadi misalnya terkait yang disampaikan sama Faiz, dari sisi konsumen juga sama, tidak bisa apa sih, nanti akan ada tawar-menawar ongkos ya kalau pakai Opang ya. Sedangkan kalau di online sudah jelas jaraknya ya. Jadi biaya tergantung pada jarak, sedangkan di ojek pangkalan tergantung tawar-menawar kesepakatan harga antara driver dan penumpang gitu ya. Sehingga itu pun membuat kurang nyaman juga gitu ya. Bisa jadi dengan driver A ongkosnya 10.000, dengan driver B 15.000. Nah, hal-hal kayak gini juga sebenarnya kurang nyaman juga lah buat penumpang gitu ya. Kadang ada juga yang memang menawarkan dengan harga yang tidak masuk akal gitu ya. Terus apa lagi ya? Udah kayaknya ya. Ya mungkin sebenarnya masih lebih banyak lagi ya problem list yang bisa kita temukan gitu. Nah, jadi nanti teman-teman pada saat membuat project UX cari masalahnya, terus teman-teman bikin problem list-nya apa. Nah, dari problem list ini nanti teman-teman bisa memunculkan ide apa yang bisa jadi solusi terhadap problem tersebut gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, coba kita lihat gambar ini teman-teman. Di sini sebelah kanan ada jalan ya, jalan yang pakai apa nih namanya, batako ya. Nah, jalannya pakai batako. Nah, di jalan yang ada batakonya ini dirancang atau dibuat oleh developernya dengan sangat rapi gitu ya, bagus lah gitu. Nah, nanti misalnya saya mau nyampe ke gedung ini gitu ya. Nah, untuk sampai ke gedung tersebut, saya harus melewati jalan trotoar yang di paving block ini ya. Nah, bisa lewat ke sini lurus, terus baru belok melewatin yang ada pagar-pagar ini. Tapi atau bisa lurus terus belok gitu ya ke kiri. Tapi pada kenyataannya orang-orang yang melewati daerah sini malah motong jalan dari apa namanya paving block ini, motong ke rumput-rumput. Nah, ini bahkan sampai nyebrang ke apa paving block dan nginjak rumput-rumput lagi, sehingga sampailah di seberang paving blocknya dan tibalah ke gedung yang dituju. Nah, seperti itu. Nah, sering banget ya kita nemu kayak gini. Kan kalian udah pernah di kampus TELU ya? Sering kan nemu area-area kayak gini? Udah ada jalannya, dikasih blok-blok bagus gitu ya. Ternyata nggak dipakai gitu ya. Malah mereka nginjek rumput. Ya, akhirnya kan rumputnya mati gitu ya. Dan dijadikanlah jalan setapak di situ. Pernah kan ya nemu hal kayak gini? Iya Bu, pernah Bu. Banyak Bu. Sering. Biar lebih cepat. Biar lebih cepat, iya. Nah, ternyata nih, ini seperti tulisan yang di sebelah kiri ini, engineering doesn't always think about user experience. Jadi, engineering ya dalam hal ini orang-orang yang membangun apa nih jalan gitu ya, mereka sering tidak memikirkan bagaimana user experience-nya. Yang mereka pikirkan adalah lebih mengutamakan keindahan gitu ya, terus apa kerapihan gitu.
ternyata kalau dibandingkan dengan user experience, jelas jauh banget gitu ya. Desain yang bagus belum tentu sesuai dengan user experience gitu ya. Nah, ini finally end up something like this ya. Ini kayak gini akhirnya kalau antara engineer dengan user itu tidak ada titik temunya gitu ya. Jadi harusnya bagaimana ya? Harusnya di engineer nanya dulu dong atau melakukan riset dulu gitu. Kira-kira mereka nih orang-orang bakal senangnya kayak gimana ya gitu. Nah, kan kalau misalnya di sini dibikin jalan, terus di tengahnya ini dijadiin taman bulat gitu ya. Bulat atau kotak lah entah gitu. Ada taman di tengah-tengah sini gitu. Itu kan malah lebih enak ya. Sehingga orang tidak merusak rumput gitu. Nah, saya juga nggak ngerti setelah terjadi ini apakah jalannya langsung diperbaiki atau enggak. Ya, kayaknya sih enggak juga ya. Ya udahlah, ini akhirnya jadi apa namanya? Jadi kebiasaan dan ya sudah, ini nggak bisa dihapus lagi karena sudah menjadi habit gitu ya, sudah jadi behaviornya si user atau si pengguna jalan, di mana tadi disampaikan sama teman-teman juga, ini lebih cepat gitu kalau lewat sini, nggak usah muter-muter dulu gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, jangan sampai nanti teman-teman pada saat bikin project UX terjadi hal kayak gini gitu ya. Nah, artinya tadi apa? Kalau nggak pengen kejadian seperti ini, teman-teman harus ngapain? Halo? Supaya nggak kejadian antara desainer atau engineer atau developer miss dengan penggunanya. Apa nih? Oh, kata Friska harus memikirkan user experience. Ya, caranya gimana? Riset dulu, Bu. Betul, Raka. Harus riset. Yang di risetnya apa? Kebutuhan si user. Kebutuhan dari user. Ya, jelas ya. Jadi, yang kita riset adalah usernya ya. Usernya. Nah, di sisi user, apalagi yang harus digali ya? Tadi kebutuhan dia apa, masalah yang dia hadapi apa, gitu. Sehingga engineer, atau dalam hal ini kan kita sebutnya designer ya, kalian ini nanti akan jadi desainer UX di mata kuliah ini. Apa nih solusinya yang harus kalian desain sesuai dengan user experience-nya, sesuai dengan si calon pengguna produk kita gitu ya. Oke, jadi tahap pertama adalah riset ya. Oke, betul sekali Raka. Nah, coba teman-teman lihat ini. Ini dibilangnya confuse of UX. Di pintu yang sini, teman-teman lihat di pintu ini ada tulisan pull. Nah, menurut pull itu kan apa? Didorong apa ditarik? Ditarik, Bu. Ditarik. Nah, terus mana pegangan untuk nariknya? Nggak ada ya. Nah, ini kan bikin bingung ya. Nah, terus yang ini, ada dua pintu yang sama persis. Yang satu tulisannya push, yang satu tulisannya pull. Menurut kalian, mana yang tepat? Yang pasti ini bikin bingung kan ya? Kenapa yang push ini menurut kalian bingung? Kakak, kenapa kamu? Kenapa yang push ini bikin kalian bingung? Kenapa dibuat model-model gitu? Ada gagang pintunya, Bu. Gagangnya tinggal bentuk I aja sih. Nah, ini kan kalau push itu kan didorong ya? Iya, nggak usah pakai gagang. Iya, betul. Kenapa harus ada pegangannya iya. gitu ya? Betul. Benar. Yang bikin bingung adalah pegangannya ini. Tulisannya push tapi ada pegangan. Orang mikirnya kalau ada pegangan kan ditarik ya. Nah, seperti yang sebelah kanan ini. Yang sebelah kanan ini tulisannya pull. Udah benar sih tulisannya pull, tapi kita juga nggak tahu nih. Ini beneran pull atau push gitu. Mungkin teman-teman sering ngalamin di minimarket. Udah ada kan tuh tulisannya ditarik atau didorong. Biasanya yang teman-teman lakukan ngapain? Sesuai kalau saya. Oh ya, sesuai. Raka baca dulu berarti ya? Iya. Iya, aku juga sesuai. Friska baca dulu. Baru
oh ini didorong atau ditarik, baru lakukan sesuai dengan tulisannya. Yang lain? Tapi bisa didorong, bisa ditarik juga itu tuh, Bu. Nah, pada kenyataannya pintunya tuh bisa ditarik, bisa didorong, walaupun tulisannya ditarik, tapi padahal sebenarnya bisa juga didorong gitu ya. Oke. Ya, yang lain ada yang punya pendapat lain? Suara yang lain belum kedengeran? Kalau pengalaman saya, karena mungkin ini masa pandemi ya, saya kalau lihat pintu minimarket gitu refleksnya adalah saya dorong gitu, karena saya nggak mau pegang gagangnya gitu kan. Lebih baik saya dorong pakai siku gitu ya, atau pakai badan gitu, sehingga saya tidak perlu berinteraksi dengan gagang pintu gitu. Itu yang saya lakukan gitu ya di saat ini, sehingga akhirnya saya nggak baca itu tulisannya, entah didorong atau ditarik gitu ya. Ya salah juga ya, harusnya diikutin ya apa yang tadi tulisannya apa supaya tidak merusak pintu gitu kan ya. Nah, itu tadi karena ada refleks gitu ya. Terus juga saya pernah ke sebuah rest area ya. Mungkin saya pernah cerita juga, saya lupa sih di kelas ini. Di sebuah rest area itu ada sebuah masjid. Nah, masjidnya ini pintunya mirip kayak gini, tapi cuma satu gitu. Ini kan kalau ini 2 pintu ya. Nah, kalau itu 1 pintu. Nah, 1 pintu, terus pintunya ini saya mikirnya kan didorong ya. Karena nggak ada pegangannya gitu kan. Saya dorong, kenapa ya nggak bisa? Oh, mungkin masih ditutup karena waktu itu masih sekitar jam 8 pagi. Nah, saya mau sholat di dalam, nggak jadilah, udah sholatnya di luar aja gitu kan, di teras. Nah, setelah selesai sholat, ternyata pintunya itu ada yang ngebuka. Dan dibukanya gimana? Digeser. Digeser. Iya. Dari dalam itu ada ininya, mungkin apa, penjaga masjidnya kan, digeser sama beliau gitu kan, akhirnya kebuka. Saya, Masya Allah, ternyata itu harus digeser. Saya nggak tahu gitu kalau pintunya tuh gede banget gitu, dari ukiran Jepara gitu. Tinggi lah ya, pintunya setinggi atapnya si masjid gitu. Jadi saya juga nggak kepikiran ya kalau itu harus digeser gitu. Kan pintu segede itu kalau didorong pasti kan maksudnya memakan tempat ya. Asli nggak kepikiran sama sekali. Nah, hal-hal kayak gitu mungkin karena nggak ada tulisannya jadi orang bingung kan. Mungkin kalian pernah lihat juga iklan air mineral ya, yang mirip kayak gitu kan. Dia nggak ngerti tuh pintunya harus diapain gitu. Sampai dibilangnya, oh ini kurang cairan gitu ya. Padahal pintunya aja nggak jelas tulisannya apa. Oke, nah di sini satu lagi nih yang teman-teman sering pakai WhatsApp. Nah, WhatsApp juga sebenarnya memiliki confuse of UX gitu. Kan kalau kita delete message tetap aja ya tulisan kayak gini ketahuan gitu ya. Nah, pernah ya Friska sama Ibu? Jadi Ibu juga penasaran, ya Friska nulis apa sih gitu kan? Iya Bu, maaf nggak jadi gitu kan. Tapi secara refleks user itu juga jadi bikin penasaran kan, emang mau nulis apa sih gitu ya. Ya seperti itulah. Jadi ini si WhatsApp juga belum bisa menyempurnakan hal ini. Harusnya kan ini benar-benar hilang tanpa jejak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, ini ternyata masih fail. Oh, yang sebelah kiri ini kenapa disebut fail ya, teman-teman? Ini Nggak urut, Bu. Nggak urutan. Nggak berurutan, bingung ya nyari ininya ya, nyari angkanya ya. Iya. Iya, oke. Kalau yang sebelah kanan, lift yang kanan, Ada minusnya. ada minusnya, boleh ya. Selain itu apa lagi? Ada tombol kosong yang ada angkanya, Bu. Ada tombol kosong, nggak ada angkanya. Ini untuk apa ya? Nggak penting banget ya. Mendingan nggak usah dipasang. Ruangan Gitu kan? rahasia. Ada lagi kah? Ada lagi loh. Apa coba? Udah ketemu belum? Itu Bu, yang tombol buat buka pintu sama ini apa maksudnya ya Bu? Oh ini tombol ini ya. Nah ini Iya. tombolnya kan artinya buka dua-duanya kan? Iya, panahnya keluar semua.
Iya, betul. Iya. Panahnya Iya. keluar semua. Harusnya gimana? Harusnya satu nutup. Iya, harusnya satu nutup, yang satu buka. Berarti kalau kayak gini, untuk nutup pintu liftnya, kita harus nungguin aja supaya liftnya nutup sendiri, gitu kan ya? Nah, makanya ini Iya, Bu. disebut confuse. Ada lagi? Ada lagi nggak yang, adakah yang menemukan lagi? Nggak ya? Mungkin biasanya nih kayak -1, ini bukan -1 ya, mungkin kayak apa, B gitu ya, B1, B2 gitu kan ya? Kalau di lantai selain lantai bawah. Oke, berikutnya nih. Nah, kalau ini yang UX yang sesuai dengan harapan user. Yang sebelah kiri, nah teman-teman bisa lihat ya, angkanya itu dari kiri ke kanan. Yang paling kecil di bawah, paling besar di atas. Karena gitu kan ya, kita kalau nyari lantai, kita mau ke lantai 8, ya otomatis mata kita kan lihatnya deretan angka yang ada di sebelah atas ya, karena kan logikanya lantai bawah atau lantai 1 ada di paling bawah sehingga tombolnya di bawah. Atau bisa juga solusinya seperti yang kanan. Yang kanan ini 1, 2, 3 nih ke atas, kalau 6-nya dari bawah ke atas. Kalau menurut teman-teman dari dua ini, mana yang paling teman-teman sukai? Atau mungkin Kiri, Bu. Nah, atau mungkin ini masih membingungkan juga nggak? Enggak. Nggak. Yang kiri ya, yang lebih disukai ya, karena angka-angka kecil adanya di bawah gitu ya. Dan menuju ke atas itu yang paling besar. Kalau yang sebelah kanan ya kita masih harus mikir lagi ya, mau ke lantai 8, pasti mata tuh biasanya kan lihat langsung ke sini gitu, kenapa nih 5 di sini? Gitu ya. Itu permainan mata lah. Oke, berikutnya. Nah, ini juga contoh UX, teman-teman kan semua pakai smartphone ya, semuanya sudah touchscreen. Nah, yang dulunya hanya 1 jari, terus akhirnya berkembang jadi 2 jari, 3 jari, bahkan sekarang sudah 5 jari gitu ya. Kayak yang SS ya, mau screenshot itu udah bisa pakai 5 jari, tergantung handphonenya masing-masing gitu ya. Jadi ini juga perkembangan berdasarkan riset terhadap pengguna dari dari media atau LCD yang touchscreen, sehingga akhirnya berkembanglah seperti ini. Bahkan ya ada yang tap gitu ya, double tap, di press hold dan seterusnya gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kita masuk ke dalam definisinya. Teman-teman semua udah tahu ya user itu apa. User di sini adalah pengguna ya. Pengguna apa? Pengguna layanan, pengguna produk, atau bahkan pengguna dari sebuah jasa gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini kita fokusnya ke pengguna produk ya, karena kita bikin produk digital. Lalu berikutnya experience. Experience itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah pengalaman ya. Pengalaman itu apa? Ya segala sesuatu yang kita alami gitu ya. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan gitu ya. Itu adalah pengalaman. Dialami oleh fisik kita, dirasakan oleh hati kita gitu ya. Atau dilihat oleh mata kita, didengar oleh telinga kita, dan oleh seluruh panca indera tentunya ya. Itu adalah sebuah pengalaman. Nah, berikutnya ini kalau kita gabungkan user experience itu adalah ini definisi simpelnya saja ya. Kalau definisi berdasarkan para ahli kayak misalnya Mr. Nielsen Norman, Mr. James Jesse dan seterusnya gitu ya, pakar-pakar di bidang UX itu masih lebih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa dibaca di referensinya. Kalau ini simpelnya aja user experience itu apa? Dia adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan. Kalau dirasakan kan biasanya ke sini ya. Dirasakan, yang dilalui artinya yang sudah dilewati oleh pengguna dan dialami oleh user gitu ya. Nah, jadi semua atau segala sesuatu yang dirasakan, yang dilalui dan dialami oleh user. Nah, tadi kalau dialami bisa jadi dia mulai dari awal
sampai selesai dia melakukan sesuatu gitu ya. Jadi dari awal proses sampai akhir proses itulah yang dialami sama pengguna gitu. Nah, seperti ini ya, ini definisi paling simpel gitu ya, segala sesuatu yang dapat dirasakan, dilalui, dan dialami oleh user. Itu adalah user experience. Nah, saat kapan? Saat mereka berinteraksi dengan produk digital gitu ya. Oke, berikutnya ya ini ininya aja ya, user experience digabung user experience jadi user experience. Oke, nah sampai yang tadi ada yang ditanyakan? Mungkin saya mau nanya sedikit, Bu. Oke, boleh Pak. Itu kan tadi untuk tahapan dalam yang engineering tadi tuh, sebelum kita ngelakuin mendesain ataupun meriset itu, nah yang didahulukan itu apa ya, kayak UX-nya atau misalkan desainnya dulu gitu, Bu? Atau itu dilakuinnya sama-sama gitu, barengan gitu? Oke, terima kasih Faiz pertanyaannya. Pertanyaan Faiz sebenarnya akan dijawab dengan gambar berikut ini. Oke, ya, saya berarti masuk ke sini ya. Atau yang lain ada yang bertanya juga? Belum ada ya? Oke. Nah, kita masuk ke sini. UX Life Cycle. Teman-teman sudah belajar mata kuliah RPL ya? Sudah, Bu. Nah, ya, oke. Maaf. Ya, nah, teman-teman kan sudah belajar tuh yang namanya rekayasa perangkat lunak ya. Nah, oke, maaf. Nah, teman-teman sudah pernah belajar rekayasa perangkat lunak ya. Di sana teman-teman belajar SDLC, Software Development Life Cycle ya. Masih ingat? Oke, kalau masih lupa boleh nanti dibuka-buka lagi ya. Nah, di Software Development Life Cycle teman-teman lebih fokus kepada proses pembangunan perangkat lunaknya, gitu ya. Di situ benar ada juga tahap untuk mengidentifikasi kebutuhan user, tetapi fokusnya lebih kepada produknya gitu ya. Nah, lalu di situ teman-teman kan belajar yang namanya metode waterfall, metode prototyping, terus ada lagi metode spiral dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di UX life cycle di sini yang dipelajari atau fokusnya lebih kepada user experience-nya gitu. User experience dari para calon pengguna produk gitu. Jadi terus gimana dong? Apakah berbeda dengan yang SDLC tadi? Tentu saja berbeda karena kalau SDLC tadi fokusnya lebih kepada develop produk gitu ya. Kalau di sini lebih kepada pengalaman penggunanya ya. Nah, di sini ada 4 proses, di mana prosesnya ini adalah iterasi. Iterasi artinya kan terus berulang ya, terus berulang. Tidak akan pernah berhenti yang namanya UX life cycle ini. Berbeda dengan apa namanya tadi yang SDLC, bisa saja dia berhenti karena produknya sudah di-deliver ke calon user. Nah, kalau di sini UX life cycle ini nggak akan pernah berhenti. Nah, pertama tahapnya adalah UX research. Nah, di UX research ini atau tadi riset UX, teman-teman nanti akan melakukan beberapa proses. Nah, yang pertama, sebelum masuk ke detailnya, lihat dulu umumnya ya. Di sini 4 tahap, ada UX research, ada UX design, ada UX testing, dan ada UX build. Nah, 4 tahap ini atau 4 proses ini
harus dilalui, harus dijalankan oleh para desainer UX gitu. Nah, teman-teman di sini di mata kuliah ini akan jadi desainer UX gitu. Nah, sebenarnya banyak sih yang terlibat ya. Ada yang disebut UX researcher gitu ya, periset UX khusus di sini. Tapi kita tidak membahas detail ke situ ya, tetapi kita bahas UX designer ini teman-teman melalui prosesnya semua mulai dari tahap riset sampai mana? Sampai UX testing. Jadi kita tidak membahas UX build. UX build ini nanti membuat atau membangun produknya. Sedangkan di mata kuliah ini kita tidak sampai membangun produk, tapi kita hanya sampai ke tahap testing. Nah, apa sih yang ditesting? Hasil desain kita di tahap sebelumnya. Nah, kita lihat ya lebih detailnya. UX research ini ada beberapa tahapan. Nah, kalau teman-teman nanti nih, misalnya baca referensi lain, UX life cycle kok di tempat lain atau UX proses itu kok beda-beda ya? Ya, sama lah seperti mazhab gitu ya. Mazhab itu kan ada 4 gitu. Nah, ini juga sama. Life cycle ini bisa berbeda-beda gitu ya. Tidak hanya satu orang saja yang mengemukakan, tetapi banyak orang yang mengemukakan gitu. Nah, kalau ini yang saya ambil nih dari saat ada pelatihan produk Zila. Nah, di UX research ini tahap pertamanya adalah stakeholder interview. Nah, jadi stakeholder ini siapa? Stakeholder ini adalah orang-orang yang terlibat di dalam produk teman-teman nantinya. Calon usernya, calon mitranya, itu adalah stakeholder. Bisa dipahami ya? Nah, interview ya jelas ini interview gitu ya. Teman-teman harus melakukan wawancara kepada stakeholder teman-teman. Misal tadi ya, kita ambillah yang Grab. Nah, Grab ini stakeholdernya siapa saja? Penumpang, terus ada driver. Nah, ya cuma 2 itu sih ya, cuma 2 itu stakeholdernya. Teman-teman harus melakukan interview kepada para stakeholdernya. Minimal dari setiap user atau penumpang tadi, teman-teman harus dapetin 5 orang. Dari drivernya teman-teman juga harus dapetin 5 orang gitu. Kenapa 5 orang? Itu ada referensinya ya. Nanti teman-teman bisa baca lebih detail di link yang nanti saya kasih di referensi baik di LMS maupun di Google Classroom. Nah, jadi cukup 5 orang saja pada setiap jenis stakeholder yang teman-teman nanti interview. Kalau misalnya dapat lebih dari 5, ya itu lebih bagus lagi ya, nggak masalah. Tetapi minimal, 5 itu minimal. Lalu berikutnya teman-teman setelah menemukan calon usernya, tadi kan nanya, kamu punya masalah apa aja sih yang kamu rasakan, terus gimana biasanya kamu kalau melakukan aktivitas ini pakai apa, caranya gimana gitu ya. Nah, itu proses-proses melakukan interview ke stakeholder. Lalu berikutnya adalah kompetitor atau benchmark review. Nah, ini biasanya teman-teman mungkin temukan istilahnya di nanti ya pada saat bikin laporan ditemukan istilahnya adalah observasi. Observasi ini adalah observasi produk sejenis. Kalau kita tadi mau bikin Grab, berarti produk sejenisnya apa? Produk sejenisnya misalnya, oh ada Gojek nih, oh ada Uber nih, terus ada apa lagi gitu ya. Nah, itu yang teman-teman pelajari sebagai kompetitor atau benchmark review, sebagai aplikasi pembandingnya. Lalu berikutnya adalah teman-teman akan building persona, membangun persona. Nah, persona itu apa? Nanti kita akan pelajari lebih detail lagi ya. Persona ini tadi misalnya ada tukang ojeknya atau drivernya, dan juga yang berikutnya ada pelanggan atau penumpang. Nah, itu salah satu contoh persona yang ada di kasus Grab. Lalu berikutnya, nah, teman-teman kan sudah mendefinisikan nih personanya siapa saja. Teman-teman nanti akan membuat yang namanya user requirement. Kalau tadi di nomor 1 teman-teman baru dapat problem list-nya, di nomor 3 teman-teman sudah memahami siapa sih calon user produk saya. Nah, barulah teman-teman definisikan apa saja user requirement-nya. Misalnya, oh kalau driver dia nanti akan dapat notifikasi kalau ada penumpang yang membutuhkan layanan. Kalau di sisi penumpang, ya dia bisa mencari atau bisa mendapatkan
driver sesuai dengan posisi saat dia berada. Driver terdekat gitu ya tentunya ya, nggak sembarangan driver mana aja gitu kan. Nah itu seperti itu tadi, jadi yang ditanyakan sama Pak Is, apa sih yang harus dilakukan duluan? Apakah kita bikin desainnya dulu, baru kita cari calon usernya, atau justru kita cari dulu calon usernya, baru kita bikin desainnya. Nah, yang lebih tepat adalah riset di sini ya. Riset ini tadi menemukan calon usernya. Nah, jadi ibaratnya kita nggak tahu nih sebenarnya kita mau bikin produk apa, tapi kita lebih dulu ketemu sama stakeholder, lalu kita pelajari masalah yang mereka hadapi apa. Baru dari situ setelah dapat user requirement, kita punya ide, oh solusinya adalah ini gitu ya. Nah, baru masuk ke tahap UX design. Saat teman-teman sudah menemukan apa solusinya, produk apa yang mau teman-teman bangun, baru teman-teman masuk ke tahap UX design. Nah, di sini teman-teman mulai merancang arsitektur informasinya kayak gimana, ada menu apa saja di situ, terus navigasinya kayak gimana. Misalnya tadi navigasi itu kalau saya penumpang gitu kan, saya milih tujuan mau kemana, terus saya mau dijemputnya di mana. Nah, lalu saya bisa selanjutnya saya bisa menentukan pilihan mau bayar pakai apa, dan berikutnya adalah pesan gitu ya. Nah itu navigasi. Lalu berikutnya adalah visual design. Visual design ini teman-teman nanti bikin yang namanya SketchUp. Mungkin waktu mata kuliah IDAP udah belajar ya gimana bikin SketchUp, bikin wireframing. Nah, kalau di sini tahapnya masih hitam putih ya, rancangannya, atau ada yang lain yang menyebut mockup juga, atau istilah lainnya low fidelity prototype ya. Nah, jadi di sini teman-teman masih bermain dengan desain atau sketsa yang hitam putih gitu ya. Nah, baru di tahap yang ketujuh, teman-teman nanti akan masuk membuat desain prototype. Prototype di sini sudah high fidelity prototype. Artinya, prototype teman-teman sudah bisa diklik gitu ya, dari satu, tadi dari home misalnya, terus nanti ke pencarian driver, terus dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi prototype di sini sudah seolah-olah kita bisa menggunakan aplikasi pada lingkungan nyata, padahal belum ada fungsionalitas atau belum ada hard code-nya gitu ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman udah pada jago kan bikin prototype pakai Figma ya. Nanti dicoba-coba lagi kalau yang sudah agak lupa. Nah, dari dua proses ini, setelah teman-teman melakukan UX design, sudah ada nih prototipenya. Tentunya teman-teman harus melakukan yang namanya uji coba. Uji cobanya atau testingnya ke siapa? Ya ke stakeholder yang tadi. Samperin lagi stakeholdernya. Minta izin, saya mau melakukan UX testing. Saya sudah bikin nih desainnya sesuai dengan kebutuhan dari para stakeholder. Maka saya lakukan usability testing. Usability testing ini adalah melakukan testing terhadap prototype. Jadi yang dites bukan user, tetapi prototipenya gitu ya. Ini harus benar-benar diyakinkan ke user, karena ada beberapa user yang ngerasa, aduh, aku bakal dites nih. Padahal sebenarnya bukan usernya yang mau dites, tapi prototipe kita yang mau dites gitu ya. Apakah sesuai dengan plan-nya, dengan tugas-tugas yang seharusnya, atau justru pada saat dicoba tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan. Nah, di sini. Jadi mata kuliah kita hanya sampai di usability testing. Setelah usability testing selesai, nanti misalnya ini kita ada pakai beberapa metode. Nanti dari metodenya misal nilainya menunjukkan, oh produknya ini layak nih untuk diimplementasikan. Atau oh ini produknya ternyata bad gitu ya, poor banget gitu ya, jelek gitu ya. Artinya oh berarti harus ditingkatkan lagi nih UX-nya apa nih. Mungkin saat dia berinteraksi ada yang membuat dia bingung gitu ya, sehingga dia give up gitu. Nah, lalu dari situ nanti teman-teman akan melakukan revisi kembali. Tapi di mata kuliah ini kita tidak sampai ke sana. Kita cukup melakukan satu kali usability testing. Idealnya usability testing ini dilakukan minimal 2 kali gitu ya. Tapi di mata kuliah ini cukup 1 kali saja. Lalu kalau secara life cycle adalah yang terakhir di UX build. Nah, kita tidak sampai ke sini karena mata kuliah kita hanya merancang ya, teman-teman hanya jadi desainer UX-nya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan?
Cukup jelas ya? Gimana? Ada yang mau tanya? Bu, mau nanya, Bu. Oke, Uden, silahkan. Berarti testingnya di Figma gitu ya, Bu? Oh, testing. Yang di testingnya Figma. Yang di testingnya Figma, ya. Tapi bukan melakukan testing di Figma. Jadi gimana, Bu? Ya, jadi kan teman-teman nih nanti sudah merancang. Jadi produk rancangannya kita sebut sebagai prototype kan ya. Nah, prototype ini teman-teman bisa pakai macam-macam tools. Ada Figma, ada Marvel, ada Adobe XD, dan seterusnya. Tetapi untuk mata kuliah ini kita akan pakainya Figma karena waktu semester 2 kemarin teman-teman sudah belajar menggunakan Figma. Kalau misalnya, Bu, saya lebih nyaman pakai Adobe XD, silahkan. Bu, saya lebih nyaman pakai Marvel, silahkan. Saya tidak akan membatasi. Itu dikembalikan ke teman-teman masing-masing. Tetapi yang akan saya jadikan referensi utama adalah menggunakan Figma. Nah, pada saat testing nanti ada satu tools yang akan kita pakai. Toolsnya namanya Maze Design. Nah, Maze Design ini akan membantu teman-teman dalam melakukan proses usability testingnya. Nah, bagaimana membantunya? Nah, jadi gini, teman-teman yang paling simpel deh login ya. Nah, dalam sebuah halaman form login, di situ ada apa saja yang harus diuji. Halo, saya bertanya, apa saja yang harus diuji dalam sebuah form login biasanya? Password. Password, terus? Username. Terus? Loginnya. Bisa login tombol ya, login. Yang bukan robot. Dicek robot atau bukan. Pakai apa cara ngeceknya? Pakai captcha. Pakai captcha misalnya ya. Oke, apalagi? Password aja tadi balik lagi. Password itu pun punya macam-macam kriteria kan ya? Ya, Bu. Harus ada karakter, tanda, simbol, huruf. Ya, betul. Terus apalagi? Nah, ambillah itulah ya contohnya tadi ada username, ada password, dan ada tombol login. Dan ternyata sebelum login itu harus dicek dulu ini user apa bukan gitu ya. Nah, dari username, kalau username ada beberapa kriteria juga. Ada yang username-nya hanya varchar atau teks biasa, ada juga yang memang harus alamat email ya. Kalau harus alamat email, tentunya teman-teman harus cek juga bahwa yang diinputkan sama user itu adalah email gitu. Terus tadi password pun harus dicek. Apakah benar dia memasukkan sebanyak misalnya minimal 6 karakter. Apakah benar dia inputnya 6 karakter? Terus kadang sekarang kan udah HTML5 ya. HTML5 kan kita bisa lihat tuh ya. Kan kalau password biasanya bulat gitu ya. Nah, kita bisa klik tombol apa sih yang gambar mata itu loh. Ya, kita bisa meminta webnya untuk memunculkan apa sih yang kita tulis di kolom apa namanya kolom password gitu ya. Nah, artinya dari dua isian tadi saja ternyata sudah banyak gitu ya yang bisa kita yang bisa kita cek gitu. Nah, terus berikutnya adalah setelah user melakukan login, apakah si user ini berhasil masuk ke aplikasi atau tidak gitu ya. Nah, oke, bisa dipahami sampai sini? Nah, jadi tugas yang harus dilakukan sama calon user kita adalah silahkan masukkan username, silahkan masukkan password. Setelah Anda memasukkan username dan password, lalu akan ada pengecekan captcha, silahkan Anda klik tombol login. Setelah login, Anda akan masuk ke halaman beranda. Nah, ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh si user. Nah,
pada saat user melakukan tes terhadap prototipe tadi, berhasil apa enggak sih yang dilakukan gitu? Berhasil masuk ke beranda atau justru masih tetap di halaman login gitu ya? Pas diklik login, kok nggak berubah-ubah sih halamannya? Kok nggak pindah-pindah sih? Atau bahkan mungkin username sama password jadi kosong lagi. Dia malah disuruh ngisi lagi. Nah, bisa jadi kayak gitu kan ya pada saat testing. Bisa dipahami teman-teman? Nah, proses ini yang akan nanti teman-teman lakukan di tahap yang terakhir ini, di usability testing. Nanti alat bantunya menggunakan Maze Design. Maze Design ini fungsinya untuk menuliskan tugas apa saja yang dilakukan sama calon user, lalu calon user membuka Figma kalian, enggak perlu dibuka sih, udah otomatis muncul di situ. Dia hanya mengklik, klik gitu ya. Setelah selesai, user memberikan feedback. Biasanya user ditanya, apakah teman-teman, usernya ditanya, seberapa mudah Anda melakukan proses ini? Nah, terus berikutnya adalah apa feedback teman-teman terhadap proses ini? Nah, kayak gitu UX testing itu. Bisa dipahami, Uden dan teman-teman lain? Bisa Bu, bisa. Bu. Ya, Bu. Ya, jadi menurut saya tahap terakhir ini yang salah satu tahap yang paling mengasihkan juga gitu ya, di mana kita pengen tahu nih produk yang sudah, bukan produk, prototipe yang sudah kita desain ini, prosesnya sudah benar tidak dengan yang seharusnya. Bahkan di halaman login itu sering ya, kalau sekarang kan user diberi pilihan juga. Kalau tadi harus ngisi username sama password, berarti dia harus daftar kan ya, kalau belum punya akun. Nah, sekarang kan kalau mau login ke aplikasi bisa juga user dikasih pilihan pakai Google, pakai Facebook, atau pakai apa lagi ya? Biasanya sih dua itu ya, Google sama Facebook ya biasanya. Sehingga user tidak perlu daftar gitu. Nah, atau bahkan login bisa menggunakan sidik jari. Nah, itu udah perkembangan ya, teknologi gitu ya, udah semakin canggih aja gitu kan. Nah, jadi kayak saya pribadi, saya tidak begitu suka kalau misalnya ada beberapa aplikasi di mana aplikasi itu harus daftar dulu gitu, daftar mengisi username atau mengisi apa gitu, ada isian banyak gitu. Saya lebih suka kalau apps-nya itu pada saat daftar langsung memilih gitu, mau pakai Google atau mau pakai Facebook gitu. Nah, karena kan kalau di handphone sudah embedded ya, udah pernah login gitu ya akun-akun tersebut. Sehingga kita udah aja langsung klik Google gitu, nanti akan otomatis masuk tanpa perlu daftar lagi. Dan kita juga tidak perlu mengingat ini passwordnya apa ya untuk aplikasi yang ini. Kebayang kan ya? Apalagi tuh aplikasi mobile tuh, oh banyak banget, harus beda-beda lagi ngafalinnya, lumayan ribet gitu ya, karena kan setiap aplikasi punya ketentuan sendiri gitu ya, nggak bisa disamakan dengan produk yang lainnya, seperti itu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Nah, ini berikutnya, ini yang terakhir untuk hari ini, perbedaan antara UI versus UX. Sebenarnya ada satu gambar yang kurang, saya belum sempat memasukkan gambarnya ke slide ini. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya ya. Nah, menurut teman-teman, apakah sama UI dengan UX? Halo? Apakah UI itu sama dengan UX? Beda, Bu. Beda, apanya yang beda, Pia, menurut Pia? Kalau UI itu lebih ke tampilannya, desain tampilannya. Kalau UX itu lebih ke cara kerjanya itu nyaman nggak buat si user gitu kan. Betul sekali. Terima kasih Pia jawabannya. Yang lain yang punya pendapat berbeda atau mirip-mirip juga nggak apa-apa sih. Silahkan. Boleh yang lain?
Halo? Kalau menurut saya sama sih Bu, sama kayak Via tadi. Kalau UI lebih mentingin ke apa? Ke desainnya, terus kayak tampilan antar mukanya. Tapi kalau UX lebih ke pengalaman penggunanya gitu. Jadi kayak misalnya lagi nge-scroll tuh enak gitu Bu. Bukan cuma desainnya yang dipikirin. Sip. Oke, bagus Dika ya. Keren, betul jawabannya ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah UX bagian dari UI atau sebaliknya? Saya ulang, apakah UI, tadi pertanyaannya inilah ya, sekarang pertanyaannya mulai dari sekarang. Apakah UI bagian dari UX atau UX bagian dari UI? UX bagian dari UI. Oke, menurut UI bagian dari UX. UI. Bagian dari UX. UI bagian dari UX. UI bagian dari UX. Oke, teman-teman yang jawab UI bagian dari UX itu yang paling tepat. Selamat, benar ya. Jadi, hati-hati ya Friska, bukan sebaliknya. Jadi, yang benar adalah UI ini merupakan bagian dari UX. Karena tadi, masih ingat nggak gambar yang sebelumnya tadi di sini? Nah, UI itu adanya di mana? Kita ngerancang UI di mana? Enggak dari tahap riset kan? Di mana Iya, Bu. UI? Di mana kita ngerancang UI di tahap di UX lifecycle ini? Di UX design, Di ada UX visual design. design. Betul sekali di sini, di tahap UX design. Di yang 6 sama 7 ini kita mulai merancang yang namanya UI gitu. Jadi yang paling tepat adalah UI merupakan bagian dari UX gitu ya. UX ini kan panjang nih prosesnya, mulai dari user mulai dari user berinteraksi dari awal sampai akhir, sampai selesai dia berinteraksi, dan ternyata di life cycle ini UI itu tidak ada di semua bagian gitu, hanya di tahap desain gitu. Ya, jadi UI itu bagian kecil dari UX. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat gambar ini, di sini sebelah kiri ada UX, di sebelah kanan ada UI. Jadi kalau UX ini human first approach to product design. Gitu ya. Jadi pendekatannya itu kepada desain produknya. Tetapi kalau UI pendekatannya ini kepada desain aesthetic experience of a product. Ya tadi yang kayak Dika bilang, pas scroll-scrollnya tuh nyaman, enak gitu ya. Atau misalnya tadi ada yang bilang tampilannya simple gitu ya, kontennya tidak terlalu rame gitu. Nah, itu apa namanya? Itu ke desain kontennya gitu ya, ke desain tampilannya gitu. Walaupun sebenarnya secara keseluruhan itu adalah pengalaman penggunanya, tetapi bagaimana cara menyajikannya supaya itu enak. Jadi kan enak itu terkait perasaan gitu ya. Itu dinilainya di UX. Tetapi bagaimana cara menyajikannya itu kan dalam bentuk tampilan ya. Itu di UI-nya gitu. Jadi gimana caranya kita mendesain sesuatu yang estetik gitu ya. Bernilai seni gitu. Nah, itu adanya di UI. Nah, di UX ini application-nya physical and digital product. Jadi fisik maupun yang digital. Sedangkan UI ini adalah khusus di digital product. Gitu ya. Tadi kan saya sudah sampaikan di awal ya, UX ini bisa jasa, bisa juga produk kayak lemari, kursi, meja gitu ya. Nah, terus UX fokusnya the full experience from a user's first contact to the last. Nah, jadi di UX ini fokusnya adalah saat pertama kali user berinteraksi dengan produk tersebut sampai dia selesai berinteraksi dengan produk tersebut. Sedangkan UI ini fokusnya adalah di visualnya saja ya, visual touch point ya. Jadi pada saat berinteraksi dengan visual barulah si UI ini yang jadi utamanya gitu ya. Lalu yang dibuat di UX ini ada structure design solution dan seterusnya ya. Sedangkan kalau di UI
ini lebih kepada tipografi, pewarnaan, ukuran gambar, ukuran icon gitu ya. Terus animasi, nah itu di UI. Terus kalau di UX ini resultnya, hasilnya adalah product that delight users with their effectiveness gitu ya. Nah, sedangkan di UI, kalau UI ini tadi kepada aesthetically gitu ya, lebih kepada nilai seninya yang dilihat. Nah, ini di belakang ini kayak gambar otak sebenarnya ya. Nih kita lihat. Nah, jadi kalau kita bayangkan seperti otak kita, otak manusia nih, kalau UI itu adanya di otak kanan, UX itu adanya di otak kiri. Ya, yang buat mikir itu mana? Yang buat hitung-hitungan tuh mana? Otak kiri apa kanan? Otak kiri Bu, kayaknya Bu. Ya, Kiri Bu kayak. Yang eksak itu adanya di sini ya, di otak kiri ya. Berhitung, terus menganalisa, mencari solusi gitu ya. Itu biasanya di otak kiri. Nah, biasanya katanya yang lebih banyak menggunakan otak kiri itu laki-laki. Gitu. Kalau otak kanan ini lebih kepada imajinasi, visual gitu ya. Terus juga misalnya melihat warna. Nah, segala sesuatu tampilan tuh adanya di otak kanan. Gitu. Nah, biasanya yang paling sering gunain otak kanan tuh perempuan. Makanya kenapa bayi itu dititipkannya mulai dari hamil, menyusui, dirawat itu adanya di perempuan karena lebih banyak menggunakan otak kanan, katanya seperti itu. Karena otak kanan ini tadi lebih banyak menggunakan perasaan daripada logika gitu. Kalau logika adanya di kiri. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti UI UX. UI itu adanya di otak kanan gitu. Nah, di sini ada visual, ada color, graphic design, ada layout dan tipografi. Sedangkan UX ini di otak kiri, bagaimana caranya memahami interaksi antara pengguna dengan produknya, bagaimana membuat wireframe-nya, bagaimana membuat prototipe-nya, bagaimana merancang informasi arsitekturnya, terus apa lagi nih? Bagaimana melakukan user research, bagaimana menyusun skenario dari produk yang kita develop gitu. Nah, itu adanya di sebelah kiri ya, otak kiri. Seperti itu. Ini ilustrasinya ya. Jadi kalau misalnya nanti segala sesuatu yang cantik, yang menarik itu adanya di otak kanan, itu adalah si UI gitu ya. Tetapi kalau UX kita tidak berbicara masalah itu cantik atau enggak gitu ya. Tetapi logik gitu ya, secara logika tuh masuk akal gitu. Nah, kalau si UX tuh kayak gitu. Tetapi kalau UX-nya bagus dan didukung dengan UI yang aesthetically gitu ya, yang cantik juga ya, itu akan semakin hebat gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini di sini, nah ini dibilang UX is not UI ya. Jadi tentu saja berbeda ya. Nah, ini perbedaannya how UX wants to be seen. Nah, ini banyak banget gitu ya. Sedangkan how UX is typically seen. Nah, kalau kalau di UI itu hanya yang ini, interface design sama visual design. Gitu. Makanya tadi UI itu adalah bagian dari UX gitu. Jadi UX nih yang besarnya, UI itu cuman setitik kecil di sini gitu ya. Ya kan ini kecil banget kan? Cuman segini gitu. Sedangkan yang lainnya nih si UX itu besar banget gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini UX is intangible apa nih? Enggak kelihatan di saya tulisannya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman inilah yang perlu dipegang ya. Hati-hati bahwa kita sebenarnya bukan fokus kepada UI, tetapi di sini yang kita fokuskan adalah UX. UX yang mulai dari riset sampai kepada produknya di develop. Nah, tetapi khusus mata kuliah ini hanya sampai usability testing. Oke, nah ini untuk materi minggu depan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ini UX is the intangible design of a strategy that brings us to a solution. Dia sesuatu
desain yang intangible kan enggak ini ya, makanya enggak bisa kita pegang, kita cuma bisa lihat, cuma bisa kita rasakan gitu ya. Nah, dan itu merupakan strategi yang bisa membawa kita pada sebuah solusi gitu. Solusi terhadap apa? Terhadap masalah yang ditemukan saat kita riset ke stakeholder nanti. Seperti itu teman-teman. Silakan, ada yang mau sharing, yang mau bertanya, mangga. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo, gimana teman-teman? Cukup jelaskah apa yang kita bahas hari ini? Cukup, Bu. Oke, ini ada satu. Oke, ini ada satu quote yang bagus dari seseorang. Ntar saya coba share. Open in your text. Download. Absolute. Nah ini coba ini saya kasih lihat, ini ada sesuatu yang bagus. Nah ini teman-teman bisa lihat ini ya. Nah dikatakan di sini menurut Mr. Steve Jobs bahwa design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works gitu ya. Gimana? Ada yang bisa menjelaskan tentang ini? Friska, Bu. Boleh, Friska. Jadi desain itu tidak hanya sekedar sesuatu yang enak dilihat, tetapi juga bagaimana desain itu dapat bekerja dengan baik sistemnya gitu. Oke, terima kasih Friska ya. Jadi betul ya yang Friska sampaikan. Untuk apa kita bikin tampilan atau UI yang cantik, yang keren gitu ya. Kalau ternyata nantinya UI yang kita buat ini ternyata tidak bisa bekerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Nah, makanya tadi ada yang namanya proses usability testing. Teman-teman akan melakukan tes terhadap prototipe yang sudah teman-teman buat gitu. Bagaimana, apakah desain yang cantik itu bisa bekerja atau tidak gitu. Nah, itu nanti akan dites di tahap terakhir gitu ya. Nah, jadi ini quote yang sangat berpengaruh untuk mata kuliah UX kita ini, sehingga ya kita harus memastikan desain tadi selain memenuhi prinsip-prinsip UX, dia juga bisa bekerja sesuai dengan skenario yang sudah direncanakan ya, yang sudah disusun gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang mau didiskusikan? Nah, sebenarnya teman-teman kalau untuk mempelajari ini kan udah banyak juga ya referensinya, teman-teman bisa bebas aja sih mau baca-baca dari referensi mana gitu ya. Beberapa referensi juga beberapa referensi yang direkomendasikan sudah saya simpan di linknya Google Classroom dan LMS. Nah, jadi nanti teman-teman
bisa baca-baca lebih detail lagi, atau nanti kalau teman-teman menemukan referensi yang bagus, boleh di-share juga ya di WA group gitu ya, biar memperkaya pengetahuan kita bareng-bareng. Jadi dalam hal ini saya sifatnya adalah sebagai fasilitator teman-teman ya. Kita lebih banyak diskusi ke depannya, akan lebih banyak sharing karena kita mata kuliahnya kan problem based learning dan juga project based learning. Nah, pasti nanti di lapangan akan ketemu nih masalah-masalah yang mungkin secara teori itu nggak ada gitu ya, atau mungkin bertentangan dengan teori gitu ya. Oh, menurut teorinya gini, ternyata kenyataannya nggak gini gitu ya. Nah, itu nanti akan sangat seru banget ya. Oke, teman-teman, mungkin kalau tidak ada yang akan didiskusikan lagi, kita cukupkan sampai di sini pertemuannya. Untuk dokumentasi boleh teman-teman open cam dulu, kita mau take a picture. Oh ya, untuk ya sambil nunggu teman-teman yang lain open cam, untuk kelompoknya apakah mau menentukan sendiri atau ditentukan oleh saya? Satu kelompoknya kan 3 orang ya, karena mahasiswanya ada 31, jadi nanti ada satu kelompok yang berempat gitu. Atau misalnya ada, ya saya sih sarankan minimal 3 orang ya, yang 4 orang itu dalam satu kelompok mungkin hanya satu kelompok ya, nggak akan lebih dari itu. Kalau misalnya mahasiswanya ada 32, berarti nanti ada 2 kelompok yang 4 orang. Atau misalnya yang satu kelompoknya lagi cuma berdua, nah itu boleh-boleh aja sih. Yang pasti kalau bisa sih jangan sendiri ya, karena kita belajar juga kerja sama tim di sini gitu. Ya gimana nanti silahkan diskusi dengan Raka ya, dengan ketua kelas untuk penentuan kelompoknya mau seperti apa. Oke, silahkan. Oke, ya nggak apa-apa, Megan nggak ada kameranya katanya ya. Di sini ada Raka, ada Faiz, ada Rafli, ada Dika, ada Friska, Kelvin, Vera, Gandhi, Riana, terus Elpriska, Tamara, Uden, Rahma, Rahmat, Sastri, Indah, Ahmad, Pia, terus Abdil, Linda bisa open cam, Jelsa, Alia, Reyhan, tadi Megan nggak bisa ya, sama Talita. Oke, udah ya, kita take a picture dulu. Saya hitung 3 ya. Ya, silahkan berikan senyuman terindahnya. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. Nih, Jelsa, maaf, kameramu ini wajahmu cuman segini. Nah, gitu. Oke. Fauzi. Nah, sip. Oke. Gandhi, bisa di ini lagi. Gandhi. Ini beneran Gandhi? Jangan-jangan itu cuma foto doang dia. Orangnya nggak ada. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Untuk hari ini ya, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, menjadi berkah buat kita semua. Sehat-sehat selalu ya, dimanapun kalian berada, tetap jaga 5M ya sekarang ya. Terus nanti beberapa hal yang memang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan kita bisa bahas di WA group ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan yang kalau muslim ya dengan alhamdulillah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.